Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Nur Azizah dari jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Kali ini, saya akan membahas mengenai pengembangan agroindustri komoditas kelapa di negara Indonesia. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu apa itu agroindustri. Agroindustri sendiri merupakan industri yang pada umumnya mengandalkan sumber daya alam lokal serta teknologi dan manajemennya yang akomodatif terhadap heterogenitas sumber daya manusia, mulai dari tingkat sederhana sampai teknologi maju. Agroindustri memiliki peranan strategis dalam upaya pemenuhan bahan kebutuhan pokok, perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan produksi dalam negeri, perolehan devisa, pengembangan sektor ekonomi lainnya, serta perbaikan perekonomian masyarakat di pedesaan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik dari industri ini yang memiliki keunggulan komparatif berupa penggunaan bahan baku yang berasal dari sumber daya alam yang tersedia di dalam negeri. Salah satu komoditas yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan agroindustri Indonesia yaitu kelapa. Di negara Indonesia sendiri memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas kelapa. Komoditas kelapa ini merupakan salah satu komoditas pertanian yang mempunyai peluang yang cukup besar untuk diolah. Industri pengolahan hasil kelapa berkaitan dengan pemanfaatan buah kelapa yang terdiri dari daging kelapa, air kelapa, sabut kelapa, dan tempurung serta pemanfaatan batang dan lidi. Sementara itu, ragam industri pengolahan berbasis komoditas kelapa yang dapat dikembangkan antara lain industri kelapa parut, industri arang aktif, industri minyak kelapa, industri nata de coco, industri virgin coconut oil, dan lain-lain. Di samping itu, terdapat juga segmen pasar tertentu yang masih membutuhkan minyak kelapa sebagai minyak makan, mengingat minyak kelapa memiliki keunggulan dibandingkan minyak sawit karena asam lemaknya yang didominasi oleh asam lemak jenuh. Selain itu, oleokimia dari minyak kelapa memiliki sifat mudah terdegradasi secara biologis sehingga tidak menghasilkan limbah berbahaya. Pemasaran nata de coco tidak hanya pada pasar domestik saja, tetapi juga pasar ekspor terutama Eropa, Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara timur. Ditinjau dari komponen bahan baku, diketahui bahwa industri kelapa berbasis kepada bahan baku lokal, sehingga menciptakan struktur industri yang kuat. Berdasarkan sebarannya, pertanaman kelapa tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Luas perkebunan kelapa di Indonesia merupakan perkebunan dengan areal terbesar di dunia, di mana 98% dari total perkebunan yang ada merupakan perkebunan rakyat dan melibatkan lebih dari 3 juta rumah tangga petani. Dari sisi sumber daya manusia, tenaga kerja yang diperlukan dalam industri kelapa tersedia secara memadai dengan sebaran yang merata. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketersediaan sumber daya dalam bentuk berwujud seperti ketersediaan areal, tenaga kerja, lembaga penyedia jasa, teknologi, dan infrastruktur memberikan dukungan yang memadai bagi perkembangan agroindustri kelapa. Strategi yang dapat dilakukan dalam mengembangkan produk olahan kelapa yaitu dengan memaksimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang serta meminimalkan kelemahan dan mengatasi ancaman yang ada. Kontinuitas ketersediaan bahan baku dan besarnya permintaan pasar akan produk olahan kelapa merupakan faktor kekuatan dalam pengembangan agroindustri kelapa di Indonesia. Lalu, ketersediaan sumber daya manusia juga menjadi faktor strategis yang dapat dijadikan kekuatan dalam rangka pengembangan agroindustri. Melalui pengembangan agroindustri sebagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah, diharapkan mampu menciptakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan di hulu dan hilir.
Tingginya penyerapan tenaga kerja lokal merupakan harapan dari pemerintah dalam rangka mengurangi jumlah kemiskinan, terutama di pedesaan. Sehingga pemerintah mendukung penuh pengembangan agroindustri kelapa dengan menjadikan kelapa sebagai komoditi andalan setelah komoditi kelapa sawit dan karet. Kemudian, faktor lain yaitu kelapa mudah tumbuh di berbagai kondisi dibandingkan tanaman lain. Selain faktor kekuatan, faktor kelemahan juga perlu dicermati agar tidak menjadi kendala dalam upaya pengembangan agroindustri kelapa. Faktor-faktor kelemahan tersebut meliputi skala usaha tani yang dilakukan masih relatif kecil, kurangnya ketersediaan bibit unggul, minimnya pemeliharaan tanaman, penguasaan teknologi oleh petani masih banyak yang rendah, kurangnya tenaga ahli tentang teknologi pengolahan kelapa, serta kurangnya akses terhadap informasi pasar. Kelemahan-kelemahan tersebut umumnya merupakan kendala yang dihadapi dalam pengembangan agroindustri secara nasional. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.